jumpa kembali di channel Lubda Kasport, sobat berdealer semuanya. Apa kabar kawan semua? Dan semoga kalian selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peluru lokal ya. Apakah peluru lokal bisa mampu memberi akurasi terbaik untuk senapan PCP kalian? Oke, di tempat saya kali ini kita sudah ada banyak model peluru ya. Ini ada Super D12, lanjut ada lagi Klasik D12, ada Samyang 18, dan juga ada JBS, ada Tiger, dan juga ini peluru yang lagi viral nih. Ini peluru model slug dari produksi A&N Slug dengan berat 14 grain 4,5 mm kaliber 177. Nah, jika pertanyaannya seperti ini, peluru seperti apakah yang cocok untuk mencari akurasi yang terbaik? Itu seperti ini ya contohnya kawan. Ya, pertama-tama kita pahami dulu seperti apa pelurunya. Nah, peluru slug gini ya, peluru slug dari A&N ini ya, balik. Nah, ini ya pelurunya slug. Ini model terbaru sih, model ini ya. Kalau peluru slug itu seperti itu, dia memiliki lubang di depannya. Kalau dulu peluru seperti ini trennya hollow point seperti itu. Terus sekarang dia bikin slug lagi rame, dan juga kalau modelnya seperti ini ya pasti tentu impactnya bagus. Kalau kalian yang doyan berburu dengan senang melihat impact dan daya bongkar yang bagus, ini peluru inilah yang cocok untuk kalian. Kalian tinggal beli peluru slug dari A&N ini. Tapi kalau untuk masalah akurasinya, kan kita tidak tahu kalau kita tidak mencoba. Jadi tips dan triknya seperti ini loh. Jika kalian memiliki sebuah senapan PCP seperti itu, peluru seperti apakah yang bagus? Nah, pertama kalian tinggal beli dulu ya. Ada berapa macam peluru seperti itu, kalian tinggal beli, siapkan. Misalnya kalian siapkan seperti ini 5 model seperti itu kan. Lalu tinggal kalian buat di satu kertas target seperti itu, kalian buat satu titik bidik, terus kalian tinggal tembak 10 kali setiap peluru. Pertama misalnya kalian pakai peluru Samyang ini, kalian tembakkan 10 kali, maka akan hasil groupingan senapan itu akan kelihatan. Misalnya kalian pakai seperti ini, hasil groupingannya 2 cm. Terus kalian pakai model D12 ini, hasil groupingannya malah tambah, bisa jadi 4 cm seperti itu. Dan kemudian kalian coba pakai JBS, misalnya hasil groupingannya bisa tembus 1 cm. Nah, lebih bagus ini dibandingkan yang Samyang. Ini bisa 2 cm, ini 1 cm. Oke, lanjut. Misalnya kalian coba pakai slug. Nah, misalnya kalian pakai slug ini, hasil tembakannya groupingannya 10 kali bisa setengah cm. Jadi kesimpulannya kan peluru untuk akurasi senapan kalian, slug ini terbaik ya, kalian pakai slug ini. Tapi masalahnya seperti ini, jika kalian merekomendasikan peluru ini misalnya bagus untuk senapan orang lain kan belum tentu. Karena kembali kalau masalah akurasi itu, karakter laras itu kan berbeda-beda dia. Masalahnya untuk mencari akurasi sebuah senapan, faktor utamanya ya laras. Misalnya kalian sudah gunakan laras terbaik, misalnya seperti LW seperti itu loh, yang ya di zaman seperti ini anggaplah laras terbaik itu Lothar, masih dipegang ya Lothar Walther kayak itulah. Kalian pakai LW misalnya, pakai slug ini bisa bagus, bisa nitik. Terus ada Tiger ini jelek kan. Jadi kesimpulannya di senapan kalian kan slug ini yang terbaik. Terus misalnya ada kawan kalian misalnya nanya, bang peluru apa misalnya yang lebih bagus bang? Kalian kan tidak bisa memastikan bahwa ini yang terbaik untuk senapan kawan kalian tersebut, karena kan karakter larasnya itu berbeda-beda. Misalnya kalau dia coba ini ngaca loh, jadi kemungkinan dia komplain, wah nggak enak bang, peluru itu nggak bagus gitu misalnya. Kan bukan pelurunya sebenarnya yang nggak bagus, tapi
peluru ini tidak cocok di laras kalian, seperti itu loh. Jadi kesimpulannya kalau kalian pengen cari akurasi, ya kalian harus siap-siap dulu, kalian beli minimal lah pakai 6 jenis peluru, seperti itulah. Baru bisa kalian tahu hasil akurasinya mana yang terbaik. Lalu kalau sudah ketemu mana yang terbaik, ya tinggal kalian pakai yang itu aja. Nah, untuk pemilihan peluru juga ya, kalau slug ini cocok sih buat hunting yang doyan impactnya yang gede-gede seperti itu, karena modelnya dia hollow point. Tapi kalau untuk big game kayaknya ini cocok Samyang ini karena dia berat. Nah, kelebihan peluru lokal seperti ini loh, kelebihannya hanya satu dia sebenarnya, harganya yang relatif murah. Untuk kekurangannya ada sih banyak, karena pertama beratnya tidak sama, kemungkinan dia tidak rapi, yang namanya kan produk lokal, dan juga harganya murah. Dan pastinya untuk peluru lokal seperti ini loh, nah peluru lokal seperti ini, jika kalian paksakan untuk mencari akurasi terbaik di senapan kalian, itu sih sebenarnya agak susah, karena peluru lokal seperti ini kan sudah pasti ya tidak begitu rapi. Jika kalian ingin misalnya cari akurasi yang bagus, ya usahakan kalian beli peluru import seperti itu, karena sudah pastinya ya peluru import itu, pertama dia itu presisi, kedua beratnya kemungkinan sama semua, dan ukurannya sudah pasti dia benar-benar presisi. Beda kan dengan peluru seperti ini, kemungkinan dia kalau kita lihat kasat mata sih bentuknya semua sama saja, tapi jika kita ukur, kita timbang, kemungkinan kan beratnya berbeda. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu ya kawan pedilar semuanya. Untuk mencari akurasi peluru terbaik itu seperti apa, kita tidak bisa pastikan, karena karakter laras itu berbeda-beda, dan juga terkadang sih FPS itu mempengaruhi power sih juga. Tapi kalau larasnya sudah tidak bagus, larasnya jelek, mau kalian setting di FPS berapapun, mau kalian pakai peluru apapun, dia itu udah nggak mau. Kalau seperti itu guys, sudah pasti larasnya yang jelek. Karena kemarin sih ada yang bilang chamber itu mempengaruhi akurasi bang. Lah, masalahnya di mana? Orang chamber itu kan dia bukan dia yang muntahin peluru, terus kamu mau ngejar akurasinya pakai chamber kan gitu istilahnya. Kalau akurasi itu sih masih dipegang, itu sudah fakta ya, bukan sekedar bacot-bacot doang itu. Kalau laras itu memang dia yang pegang 90% untuk akurasi kayak gitu. Jika laras kalian sudah bagus, terus kalian tinggal cocokkan pelurunya seperti apa, kalian tinggal tambahkan regulator untuk kestabilan anginnya. Jika angin sudah stabil, peluru sudah cocok, laras sudah bagus, maka dipastikan senapan kalian akurasinya pasti bagus. Kalau untuk chamber sebenarnya sih dia untuk mengejar FPS-nya, dan terkadang FPS itu memang mempengaruhi akurasi. Jadi untuk chamber itu mempengaruhi akurasi sih ada, cuman persentasenya hanya paling di bawah 10% ya seperti itu. Karena chamber itu kan untuk meledakkan untuk menyimpan angin sih sebenarnya chamber itu kan, dan juga angin itu untuk melesatkan pelurunya, dan yang mengelola peluru dan yang mengolah peluru itu sebelum keluar kan di laras seperti itu. Jadi kalau laras kalian sudah bagus, pelurunya sudah sesuai, anginnya sudah stabil, tidak ada kebocoran dari chamber maupun o-ring-o-ringnya yang kalian pasang, dipastikan senapan kalian akan bagus akurasinya. Dan kalian tinggal sesuaikan di FPS mana dia paling bagus akurasinya seperti itu. Dan setiap chamber itu kan kadang-kadang beda konstruksi, ada yang ruang ledaknya gede, ada yang volumenya gede. Kemungkinannya ruang ledaknya gede itu pasti untuk mengejar FPS tinggi dia lebih gampang, karena volume angin yang ditampung chamber kan lebih besar volumenya. Misalnya chamber A volumenya kemungkinan di ruang ledaknya itu sampai 30 cc, sedangkan di chamber B hanya 10 cc seperti itu. Jadinya secara otomatis kan yang di chamber A itu lebih keras FPS-nya kalau kalian pakai untuk buat senapan seperti itu. Ya kemarin itu sih yang ada bilang, wah chamber pengaruhi. Emang chamber mempengaruhi, tapi persentasenya kan hanya sedikit. Kalau larasnya sudah bagus, ya akurasinya sudah bagus, pasti bagus jadi.
Kalau kalian pun pakai chamber mahal, entah chambernya pun misalnya harga chambernya 100 juta lah, bilang seperti itu, bahkan nggak ada chamber seperti 100 juta. Nah, anggaplah kalian pakai chamber 100 juta tapi kalian pakai larasnya yang jelek. Terus kalian mau nyari akurasi dari mana? Kan seperti itu. Kalau misalnya dia ngotot chamber ini lebih bagus untuk akurasi, udah gini aja. Kalau untuk mengetesnya itu, chamber yang paling bagus itu kalian tes menggunakan, kalian pasangi dengan laras lokal ya. Terus kalian beli chamber abal-abal, kalian pasang LW, terus kalian stabilkan anginnya, terus cocokkan peluru. Coba diadu dengan yang chamber mahal itu. Chamber mahal, laras lokal, kan? Chambernya mahal, larasnya lokal. Terus kalian adu dengan chamber murah, tapi larasnya LW. Udah lah, biar gampang, nggak usah pakai regulator. Terus kalian tes dengan menggunakan satu peluru yang sama barakuda. Mana yang menang? Kalau menang chamber bagus, laras lokal, ini laras LW kalah dengan chamber yang murah. Oke lah, saya berhenti main senapan kayak gitu lah istilahnya. Kalau benar yang laras lokal itu laras ece-ece, anggap kalian beli laras 200.000 lah seperti itu. Terus kalian beli chamber 5 juta. Dan kemudian kalian buat satu senapan lagi, chambernya 2 juta, tapi kalian pakai laras ya yang bagus sekarang, LW Polygon stainless. Harganya kan kisaran hampir 5 juta lah, 4,5 juta ke atas gitu. Coba kalian bandingkan mana yang lebih bagus. Udah lah, biar nggak usah pakai regulator, biar sama-sama tidak stabil lah. Mana kalian yang lebih bagus? Kalau benar menang yang chamber mahal laras 200.000, menang lawan laras LW chamber 2 juta, saya berhenti main senapan. Oke? Nah, seperti itulah. Jadi sobat semuanya, kalau untuk mengejar akurasi itu sih poin utamanya ada di laras, karena laras itu berperan hampir 90%. Jika laras kalian sudah bagus, pelurunya sudah cocok, anginnya sudah stabil, tidak ada kebocoran maupun dari laras maupun dari o-ring-o-ringnya, baru poin terakhir kalian sesuaikan FPS-nya. Dan jikalau kalian mau menyesuaikan FPS-nya, maka di sanalah kalian baru membutuhkan chamber. Misalnya kalian pakai chamber A dengan volume ruang ledak gede, misalnya anggaplah chamber ini, anggaplah chamber slow. Misalnya dia volumenya untuk ruang ledak ya, dia sampai 30 cc lah, anggap. Misalnya kalian pengen pakai peluru yang berat dengan FPS tinggi, ya pasti kemungkinan bisa dikejar. Sedangkan misalnya kalian pakai chamber, misalnya kalau pakai chamber GBS, sedangkan volume ruang ledaknya dia kecil, misalnya anggap di 10 cc, kalian coba pakai peluru berat, tapi kalian pengen ngejar FPS yang tinggi, ya pastinya tidak bisa. Nah, di sanalah para pengrajin chamber itu, mereka kan sudah menyediakan, kalau misalnya kalian butuh FPS tinggi, kalian doyan main peluru berat, kalian suka main long range, silahkan pakai chamber ini. Misalnya kalian pengen chamber yang untuk konstruksi senapan irit, kalian silahkan pakai chamber yang seperti itu. Ya seperti itulah jadinya sobat semuanya. Dari kesimpulannya semua itu, untuk faktor akurasi masih tetap dipegang oleh laras. Kedua, sesuaikan pelurunya. Ketiga, stabilkan anginnya. Keempat, tidak boleh ada kebocoran. Lalu kelima, baru kalian sesuaikan chambernya. Mau kalian chamber seperti apa, mau kalian chamber mahal, ya seperti itulah jadinya. Jikalau kalian pun pakai chamber mahal, tetapi laras kalian jelek, sampai mencret pun kalian itu kejar akurasinya nggak bakal ketemu karena larasnya dia udah jelek. Kayak gitu patronnya. Mau 1000 merek peluru pun kalian pakai nggak mampu untuk mencari akurasi terbaik. Jadinya kan yang berperan untuk akurasi adalah laras. Sepertilah kawan semuanya. Kalau laras kalian sudah baik, ya tinggal kalian sesuaikan pelurunya. Mau kalian sesuaikan pakai peluru apa, kalian pengen main di FPS seperti apa, ya ini kan seperti itulah sobat semuanya. Oke, cukup demikian dulu ya kawan semuanya ulasan tentang akurasinya. Dan jikalau dari perkataan saya ada yang salah, kemungkinan berbeda dari teori kalian, ya silakan, itu kan hak-hak kalian. Dan juga kalau misalnya metode saya seperti ini kan, ini juga kan hak saya.
oh ini video saya seperti itu. Kalau kalian memiliki ilmu yang lain, ya silakan. Bukannya saya maksud menggurui atau mengajari, ini hanya tips, hanya saran. Ya kalau kalian mau ikuti silahkan, kalau ya enggak ya enggak kenapa, seperti itulah aja. Oke, sahabat semuanya, salam satu laras. Intinya meskipun teorinya berbeda, ya tujuannya kan tetap sama, untuk cari akurasi. Oke, salam satu laras dari saya, Lubda Kasport. Terima kasih.